I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Bokane. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim di Indonesia. Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya ini dikenal sebagai pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan ini cukup sering mengirimkan perwakilan Kekaisaran Cina sebagai bentuk kerjasama dan jaminan keamanan. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan ke Madagaskar. Letak kerajaan Sriwijaya sendiri masih diperdebatkan hingga kini. Ada pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh J. Kudes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Walaupun pendapat ini masih problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Sementara J.L. Holmes merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Ada juga Sukmono dalam pendapat lain menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang terdapat bagi pusat Sriwijaya, karena lokasinya yang terlindungi di dalam Teluk, namun menghadap langsung ke laut lepas. Sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Caya di Thailand Selatan, dan Jawa bahkan sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena menemukan dari masing-masing peneliti. Beberapa ahli pada sampai kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Hal ini mungkin saja terjadi meningkat teori Mandala yang diungkapkan oleh Bert von Heijden yang menyatakan bahwa pusat dari kerajaan kuno Asia Tenggara adalah raja itu sendiri dan pengaruhnya bukan kekuasaan teritorial maupun ibu kotanya seperti halnya yang terjadi di Eropa. Pendiri kerajaan Sriwijaya merupakan hal yang masih sulit ditentukan oleh peneliti karena dalam sumber-sumbernya yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun tapi antara raja Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan tahun 1682 Masehi menyebutkan nama Dapuntah yang di dalam Prasasti Talang Tuo memperjelas menjadi Dapuntah yang Srijayanasa. Kedua, prasasti ini ada penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kota Kapur di Pulau Bangka Belitung, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan Bangka Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Buku ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan Helong di Jawa Tengah, yang terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya masa jaya kerajaan Sriwijaya cukup lama bertahan. Hal ini ditandai silih bergantinya tumpuk kekuasaan Raja Sriwijaya yang cukup panjang belum benar-benar hancur. Jadi struktur raja-raja Sriwijaya belum dicatat keruntuhannya akibat kurangnya bukti yang valid. Berikut adalah nama raja-raja kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah Dapuntahyang Srijayanasa. Yang pertama ada Sri Indrawarman. Penerus dari Srijayanasa didapat dari petunjuk prasasti Ligor A yang ditemukan di Thailand Selatan menyebutkan Raja Sriwijaya menyerupai Indra yang membangun kuil di Ligor serta His Sung, catatan sejarah dinasti Sung dari abad ke-11 menyatakan seorang Raja Sriwijaya mengirim utusan pada tahun 724 Masehi.
Kedua, Raja Dharanindra. Setelah kekuasaan Sri Indramarman, poros kekuasaan Sriwijaya beralih ke Jawa, yaitu Kerajaan Medang yang Mataram, Jawa Tengah. Dharanindra muncul dari Prasasti Linggorbe dan Prasasti Nalanda di India dengan gelar Salendrawas Tilaka Triwirawairimatan atau keluarga Sailendra sendiri adalah wangsa yang sangat berkuasa di Jawa. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa Sriwijaya pada tahun-tahun penulisan terbukti ini telah jatuh ke dalam kekuasaan Sailendra dari Jawa. Boleh jadi itulah alasan mengapa struktur genealogis Sriwijaya terputus sampai munculnya Balaputra Dewa sebagai raja dikarenakan masuknya Sriwijaya ke dalam kekuasaan raja yang membuatnya tidak lepas dari wilayah koloni semata. Jadi yang ketiga ada Raja Samaratungga. Ada dua pendapat mengenai Samaratungga. Apakah ia anak atau cucu dari Dharanindra? Krom berpendapat bahwa ia adalah anaknya sementara. Raja Samaratungga. Ada dua pendapat mengenai Samaratungga. Apakah ia anak atau cucu dari Dharanindra? Krom berpendapat bahwa ia adalah anaknya. Sementara Slamet Mujana berpendapat bahwa ia adalah cucunya. Samaratungga tidak gemar berperang dan memiliki fokus pada kerajaannya. Salah satunya menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur menjelang Jawa Tengah. Samaratungga memiliki putri bernama Pramowardhani yang kemudian dinikahkan dengan Rakai Pikatan. Untuk meminimalisir gesekan antara agama Hindu dan Buddha di Kerajaan Medang. Yang keempat, Rakai Pikatan. Rakai Pikatan bersama Pramodawardhani merupakan anak dari Samaratungga. Sementara Balaputra Dewa adalah pamannya atau adik Samaratungga. Akibat satu dan lain hal kemudian memperebutkan kekuasaan dan menyebabkan terusirnya Balaputra Dewa membangun kembali kekuasaan Sriwijaya di Sumatera, yang berarti terpecahnya wangsa Sailendra menjadi dua bagian. Yang kelima, Balaputra Dewa memulai kembali Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi, membuat pelecahan sejarahnya menjadi lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Hubungan dengan Raja Dwapaladewa dari Benggala, India juga dijelaskan dalam Prasasti Nalanda, di mana Balaputra Dewa mendukung pendidikan pendeta Buddhis di Nalanda. Raja ini memulai kegemilangan Sriwijaya menjadi penguasa perdagangan di Melayu, meninggalkan hubungannya dengan Jawa. Yang Sri Udaya Ditayawarman. Tidak banyak diketahui dari Sri Udaya Ditayawarman selain kitab sejarah dinasti Sung mencatat bahwa pada tahun 960 Masehi dan 1962 Masehi, nama Raja Sriwijaya menurut J.L. Mons dapat disamakan dengan Sri Udaya Ditayawarman. Yang ketujuh ada Sri Chulamaniwarman atau Candamani Warmadewa, merupakan raja yang pada kekuasaannya membangun hubungan baik dengan kerajaan besar di India dan Kekaisaran Cina. Hal ini dikarenakan ancaman serangan dari Jawa pada tahun 1922 Masehi atau Prasasti Gunung Langit. Meski begitu, Sriwijaya kembali pada tahun 1003 Masehi di masa Sri Candamani Warmadewa membangun sebuah candi di salah satu kompleks Muara Takus yang diberi nama Tien Wangsu atau Candi Mungsu. Pembangunan ini sebagai bentuk hadiah dan kesetiaan terhadap Kekaisaran Cina yang menjadi pelindung Sriwijaya. Yang kedelapan ada Sri Marawijaya, Tunggawarman pada tahun 1008 Masehi. Utusan dari Sriwijaya datang kembali dengan nama rajanya yaitu Seliman Lati yang kemudian disamakan dengan Sri Marawijayatun Warman, putra dari Sri Chulamani Warman. Raja ini pada sekitar tahun 1016 menyerang Raja Jawa yang sebelumnya menyerbu Palembang. Dharmawangsa Teguh Serbuan itu kemudian meruntuhkan kerajaan Medang. Sri
kemudian digantikan oleh putranya. Yang ke-9 ada Sri Sangrama Wijaya Tunggawarman. Nama ini diketahui melalui prasasti Tanjore pada tahun 1030 Masehi yang menyatakan bahwa Sriwijaya telah takluk kepada serbuan Sailendra Kola Dewa dari kerajaan Chola. Meski begitu, Sriwijaya masih berdiri dan mengirimkan utusan kepada dinasti Sung pada tahun 1028. Kerajaan Chola kembali menyerang Sriwijaya pada tahun 1068. Namun tidak dijajah dan Sriwijaya mendapat berkuasa kembali. Catatan terakhir dari Cina mengenai utusan Sriwijaya adalah pada tahun 1078. Nama Sriwijaya tidak pernah lagi muncul sampai abad ke-13 yang menyebutkan bahwa San Fotsi sebagai kerajaan yang besar dan kuat. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa Sriwijaya yang dinyatakan pada abad ke-13 sebagai pusat perdagangan dan pelayaran adalah bagian dari kerajaan Malaya, Termasraya, karena Singasari mengirimkan ekspedisi Pamalaya pada tahun 1275 yang menegaskan Sumatera telah dikuasai kerajaan Melayu dan bukan Sriwijaya. Teman, di sini saya akan menjelaskan keterangan yang ada pada ini. Jadi titik yang besar ini adalah pusat kekuasaan Sriwijaya yang ini. Terus situs penting yang titik-titik kecilnya yang ada yang ini. Kalau yang warna orange yang kawan terluas Sriwijaya yang ini. Sebenarnya warna orange ini. Terus yang berikut ada kawasan laut di bawah kendali Sriwijaya yang warna biru. Terus kalau yang garis merah ini berarti ekspedisi yang dilakukan oleh Sriwijaya. Garis merah. Kalau garis putus-putus ini juga sama, ekspedisi Sriwijaya yang dilakukan oleh Sriwijaya. Kalau bentuk yang seperti ini teman-teman, ini artinya pertempuran. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf.